Yo, kembali lagi bersama kami di Kopi 15 Kreatif. Temulawak Podcast. Ini. Apa itunya? Ulang-ulang kompak sih kalian apa sih? Jumpa lagi di podcast Temulawak. Temulawak. Selalu ada pertemuan walaupun tidak ada lawakan. Udah sih ulang-ulang. Lain. Kasih aku. Ayo, dah. Oke. Temulawak. Sudah jarang ketemu. Tapi emang iya. Bukan jarang, nggak pernah. Ini berapa lama kita nggak nge-podcast ya? Vakum 3 bulan, Cok. Ini ala-ala udah berdebu di sini. Aduh. Enggak, dia enggak alat. Orangnya juga ada berdebu nih. Gimana kabar Rasa? Alhamdulillah baik. Abdil gimana kabar? Chemistry udah berkurang lah nih. Bukan gitu. Kita kan tanya kabar. Orang biasa tuh kalau lama nggak jumpa kan Iya. mesti tanya kabar. Kabar sih, gitu. benar. Iya. Basa-basi pertama kan kayak mana kabarnya gitu. Oh gitu. Iya, Kapan betul. kalian terakhir jumpa gitu? Kapan ya lama kali udah kayaknya. Enggak lepas. Tanggal 26 baru jumpa kita. Iya terakhir di itulah di sekolah dia. Oh di sekolah. Oh iya Yang betul. Jadi dia juri. yang dia jadi biduan. Kita juri, dia biduan. Masa kapan terakhir jumpa orang tua? Waduh. Orang tua mana nih? Banyak jenis. Oh banyak orang tua. Iya, ada yang kandung, ada yang sambung. Oh. Ada yang disambung-sambungin. Ibu lah. Kapan terakhir Sambil makan ya. Iya. Kapan terakhir jumpa ibu? Tadi lah. Tadi jumpa ibu. Tadi. Kangen nggak sama ibu? Kangen nggak sama ibu? Wah, kayaknya surprise nih. Di balik layar hijau. Oke Oh, lah. bukan temulawak kalau tidak menghadirkan surprise. Yo, Kita bro. hadirkan Yanto Suherman. Tadi kita gak ada gimmick nganterin itu ya, nganterin minum ya? Nggak ada. Iya, nggak ada Yanto kan? Siapa Yanto? Yanto tuh kan ada kepanjangannya ya. Apa tuh? Yang nganterin setoran. Kan minuman sebenarnya. Oh ya. Nggak nyambung. Sorry. Aku Nggak mencoba nyambung. deh, mencoba. aku Ngomong-ngomong mencoba. soal minuman ya, kita udah ada minuman tapi nggak disponsorin guys. Ya, cuman ini Mohon lah. ya nih yang punya minuman nih sponsorin kita. Enggak, ini mungkin kan ada Iya. pengen gitu kan. Ya ini karena kemasannya unik. Kemasannya unik. Kita beli karena kemasannya kita beli. Iya. Jadi kalau nanti yang punya minuman ini mau sponsorin, Dan ini apa dari UMKM juga, UMKM lokal. Mini itu gitu ya? bukan lagi UMKM kayaknya udah berusaha. Perusahaan lokal, masa perusahaan lokal, perusahaan Iya, iya. daerah maksudnya. Iya. Perusahaan daerah. Jadi ini kayaknya bisa lah. Tapi unik lah itu. Bisa menyaingi iya. perusahaan-perusahaan nasional. Ya, Kita nggak perlu bahas mereka. Kita nggak di endorse. Aduh. Enggak, tapi kan ngomong-ngomong soal lokal, ngomong-ngomong soal lokal-lokalan, ini banyak yang ributin nih soal Apa tuh? Ya karena sebenarnya kenapa aku pakai jaket ya Kenapa? semi-semi olahraga gitu lah ya. Karena Apa tulisannya tuh? Apa tulisannya? apa? Tulisannya apa tuh? Ini Thanks Insomnia. Kalian bisa search di IG ya untuk kalau mau beli barangnya. Itu ori itu. Punya saudara. Ini ori dong. Ini punya saudara. Oke. Thanks Insomnia itu punya saudara. Dia di Jakarta. Oh, oke. Boleh. Oke ya. Nah, ini tadi kita ngomongin soal lokal nih. Kenapa tuh? Karena akhir-akhir ini banyak yang protes soal kita kan ada pemain bola timnas yang sedang gencar-gencarnya Diimpor. dia diimpor lah ibaratnya. Tapi kayaknya bukan impor deh, itu kan Ya, maksudnya hanya dinaturalisasi. naturalisasi. Tapi itu pun bukan naturalisasi, diaspora. Diaspora mereka keturunan Indonesia. Perpindahan aja. Sebenarnya perpindahan karena mereka ada darah keturunan gitu. Betul, Jadi kenapa kemarin ribut karena kebanyakan bawa-bawa nama Akamsi. Tahu nggak Akamsi, tahu nggak? Kamus. Akademisi polisi. Anak kampung sini. Oh, anak kampung sini. Tuh Akamsi tuh. Kira akademi polisi. Maaf. Polisi Akpol, tolonglah. Oke, terus. Aku kurang mengikuti. Terus gimana? Jadi kemarin tuh ada satu kasus lah gitu kan, mantan exco ya kalau nggak salah ya. Atau mantan exco atau mantan apa gitu kan, jadi dia mengomentari kebijakan katanya naturalisasi ya kebijakan dari Sintayong lah apa segala macam gitu, jadi dia kritik. Dan lucunya adalah Sintayong juga lagi hadir di depan dan dia mengkritik habis-habisan Sintayong di depannya, dan yang mana seharusnya acara itu menjadi acara penghargaan malah jadi acara pengkritikan gitu. Bagi Sintayong. Maksudnya acaranya, lagi dalam acara penghargaan. Penghargaan di Jebret Media ya, kita mention lah sedikit. Fisikawan malah
Malah jatuhnya bukan mengkritik, merosting jatuhnya. Alright. Tapi bukan merosting lagi, udah lebih menghina lah gitu. Jadi bahasanya kayak nggak enak lah untuk didengar. Untungnya mungkin Sintayong belum belajar bahasa Indonesia kali ya. Ya, Belum ini bisa nggak ngerti gitu. kali ya. Aku kasihan tuh kalau gitu sama translatornya. Iya. Aku bilang gak Nggak enak. enak gitu kan. Iya. Gak bilang tapi bohong. Pasti dilema gitu translatornya. Betul. Ini salah satunya juga membuat beberapa netizen tuh geram lah. Ya. Tapi balik ke masalah diaspora itu, pemain naturalisasi. Menurutku kayak mana? Menurut kalian gimana tuh? Ketika pemain nasional kita itu diisi rata-rata oleh pemain keturunan, pemain luar yang keturunan Indonesia. Nggak Menurut tahu. kau gimana sih? Aku dulu ya. Mungkin kalau aku pemain bola asal dia punya yang pertama pasti punya bakat ya. Punya bakat dan punya darah keturunan ya nggak masalah. Menurut aku. Dan selama itu meningkatkan level kita kan. Selama itu meningkatkan level. Lagian pun yang dinaturalisasi bukan pemain asing yang main di Liga Indo terus dinaturalisasi. Tapi ada keturunan kita di luar sana. Dan mereka Kemudian lumayan sukses dan berbakat. Iya, grade-nya tuh grade A+ bahkan. Ya. Ada yang grade A, ada beberapa yang grade A gitu. Yang yang justru bagus meningkatkan level gitu. Malah meningkatkan value lagi. Yes. Dan tahu nggak sekarang itu timnas kita itu punya value market pasar yang paling besar, Yang paling mahal. paling mahal di Asia ASEAN. Tenggara. Di Asia Tenggara. Paling mahal. Bahkan satu pemain aja itu bisa mengalahkan skuad Vietnam. Wih. Ngeri. Kalau menurut kau gimana dia soal naturalisasi? Aku no problem sama sekali. Ya mau dia nggak ada darah, nggak turunan darah semacamnya juga no problem bagiku. Karena selama dia membela Indonesia ya nggak masalah bagiku. Apapun itu. Tapi kalau yang non darah itu hampir keseluruhan ya itu agak ragu juga ya. Karena kasihan juga pemain lokal semacamnya ya. Itu kondisinya. Yang penting dia membela Garuda lah, membela tanah air lah, nggak masalah lah bagi aku. Ya, Kalau kau darah biru kan, fans Chelsea. Lagi naik dia. Ini musim ini lagi naik-naikan. Ya, tapi kalau bagi aku kan, Nah, aku sepakat tuh harusnya biar aja dulu seperti ini. Kenapa? Kita sudah melewati waktu yang panjang nih soal timnas dan sekarang kayaknya kick off-nya tuh sekarang timnas kita tuh naik level. level ya, betul. Kalau ini tidak diteruskan dan kemudian dikritik berlebihan, oke, pasti ada pro kontra dan kritik aku rasa siapapun boleh mengkritik. Benar. Tapi baiknya kita tetap mendukung karena kapan lagi kita bisa melihat timnas kita bersaing di level ini, Yep. levelnya naik kemudian diperhitungkan. Yep. Dan di satu sisi aku yakin pasti banyak orang yang bisa termotivasi gitu. Yep. Kayaknya inilah timnas kita sekarang udah menerapkan sistem meritokratik. Iya, apa itu? Merit system. Jadi yang ditempatkan itu adalah orang yang layak, Iya. bukan lagi berdasarkan order. Benar. Tapi di PSSI sekarang udah diisi oleh orang-orang yang sangat kompeten. Iya kan? Yep. Bahkan birokrasi di PSSI itu semua Sudah mulai rata-rata bagus ya? sudah mulai bagus. Makanya kemarin kan pernah nggak dengar waktu kasus PSSI mem-PHK massal berapa orang iya, sampai ada puluhan karyawan. Itu rupanya yang kan banyak tuh yang komen, PSSI ini apa gila segala macam. Ada lah beberapa yang komen kayak masa di PHK sih gitu. Padahal di PHK itu adalah orang-orang yang yang begitulah, yang tidak mau maju begitu dalam artian. Dan itu menurut aku bagusnya birokrasi di seluruh Indonesia tuh kayak gitu harusnya. Oke. Iya. Jadi ketika sepak bola kita diisi oleh orang-orang kompeten, ya sekalipun mereka tidak lahir dan besar di Indonesia beberapa Benar. dan hanya keturunan misalnya neneknya atau orang tuanya. Tapi inilah kick off-nya nih. Ya, ini masa benar di sih, mana masa- timnas bisa berkembang dan orang lain termotivasi Tapi ya untuk berlatih lebih keras gitu. Kalau kita menunggu orang kita asli Indonesia nih, kita jujur-jujuran aja lah. Ya. Sekarang seberapa besar dana pemerintah untuk membina atlet sejak dini, Tidak ada. atlet sepak bola sejak dini, yang kemudian atlet itu dilatih, kemudian dikarantina, kemudian dididik. Ini yang aku cerita-cerita sama orang yang suka olahraga gitu, dan boleh komen kalau nggak setuju. Di luar itu, mereka itu umur atlet sepak bola di luar itu umur 30, 26, 28 itu adalah umur emasnya. Yep. Ya benar. Di kita 23, 25, di atas 25 udah
baru Hilang. udah hilang ya. Kok bisa gitu? Nah, bahkan sekarang di Eropa sana itu umur 19 tahun justru udah maju. Iya. Udah naik gitu levelnya. Dan di umur 26, 27 tuh umur emas. Emas ya, masa Itu golden age. level mereka paling oke Ya, gitu. paling Di oke. kita 25 ke atas udah habis. Udah habis ya. Ya sebutlah beberapa pemain yang kita tahu. Ya kan? Coba bayangkan pemain-pemain Indonesia yang dulu terkenal. Iya. Sekarang umurnya masih muda kemana? Nggak tahu lagi ya di mana. Main di liga mana? Iya. Bukan salah mereka, Iya. tapi di pemerintah kita sendiri atau di sistem kita belum ada yang memang mendidik atlet itu sehingga dia menjaga pola makannya, Ya, benar. menjaga pola hidupnya, Ya. rutinitas olahraganya dan rutinitas kesehariannya seimbang. Enggak. Jadi kita berharap sekarang menunggu pemain internal Indonesia nih, Asolo Indonesia. Yang benar-benar Kalau menurut asli aku, gitu ya. Ya maksudnya yang besar lahir dan berlatih di Indonesia. Susah. Mungkin ada Sah. Tapi susah kan mencari di Indonesia yang sebesar ini. Ya, susah. Sehingga dibutuhkan dulu yang sekarang. Kemudian nanti muncul yang besar, yang bagus-bagus. Ya udah pelan-pelan diperbaiki gitu. Kalau aku sepakat kali dengan yang sekarang gitu. Ya, ya. Kita kayak sekarang tuh walaupun aku nggak terlalu suka bola, tapi aku bisa menikmati timnas main. Iya betul ya. Dan ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Betul. Kalau dulu kayaknya adalah tinggal tidur aja. Ya itulah. Jadi ya gitulah semoga Ya. dengan banyak Adanya. pemain yang mendukung yang sekarang pemain-pemain diaspora yang mendukung, kita berharap semoga timnas Indonesia bisa lebih. Baik lagi. Tapi itulah Indonesia ya. Ketika di atas fansnya sombong. Memang itu aja. King Indo nih, Bos. Ya. Makanya. Tapi Enggak, sama satu lagi. Gini, aku yang pengen ku kritik tuh bukan masalah itunya, bukan itu sebenarnya. Tapi Timnasnya udah maju, supporternya yang malah belum wah. yang belum maju gitu maksudnya. Masih oke lah, kita bilang kita optimis gitu kan apa segala macam kan. Tapi ada beberapa kayak nanti misalnya negara tetangga kan lagi jatuh-jatuhnya gitu. Ya, itu pada norak gitu, norak komen ke akun negara tetangga. ke akun negara tetangga terus pada bilang kayak kemarin ya ini ada berita timnas Malaysia FAM itu Football Association Malaysia kan mencoba menaturalisasi pemain grade A dari Liga Belanda Mat Dij namanya pokoknya gitulah. Jadi gagal. FIFA menolak. ya ada tuh. FIFA menolak. Terus apa kelakuan Di komen. komentar? Padahal gak ada kaitannya dengan kita. Tapi yang rame di komen Feb itu Orang adalah Indonesia. orang Indonesia. Kenapa gitu? Maksudnya artinya Ya, paham, harusnya paham. yang rame kan orang Malaysia sendiri yang komen. Ya. Ini kita kok kayak kita tuh belum berada di level yang ini gitu, yang santai. Tapi semoga wajar. semoga itu hanya ketawa-ketawa aja. Ya. Iya, betul. Bukan sesuatu yang dilakukan dengan serius. Tapi Hanya kayaknya negara pesewar Iya. untuk seru-seruan. Iya, sewer ya oke sih. Cuman kalau udah berlebihan kayaknya kita malu juga bacanya gitu kan. Ini apaan sih? Aduh. Awal-awal sih lucu ya, awal-awal sih lucu. Cuman kayak kok makin setiap postingan ada setiap komen. Kayak dari hati dia komen. Tapi ke depan kan akan ada liga-liga yang internal Asia Tenggara tuh kayaknya akan seru mungkin bisa. Indonesia nih. Tapi kan tadi ngomong-ngomong soal soal pemain lokal atau apa. Sebenarnya pemain lokal kita tuh berbakat semua loh. Bener bilang. Kayak ada beberapa pemain emang asli dari Indonesia itu sendiri. Sebenarnya Indonesia itu bukan tidak bisa berkembang, tapi setelah nanti adanya cedera. Atlet itu kan rentan cedera sebenarnya. Setiap atlet itu pasti ada rentan cedera. Cuman masalahnya apa? Masalahnya adalah kita nih kurang asupan gizi sebenarnya. Iya, makanya aku bilang kembali lagi ke fasilitas. Polanya, pola makan tidak dijaga. Itu yang aku bilang tadi. Untuk membantu seorang atlet, membentuk seorang atlet menjadi seorang atlet yang tenaganya bagus, tahan lama dan sebagainya. Kan nggak bisa dalam waktu sebulan 2 bulan. Ya. Nah, yang diaspora ini mereka kan sudah terbiasa dengan fasilitas yang mereka dapatkan di klub mereka gitu dan lain-lain. Kehidupan yang mereka jalani sudah Iya sih. sesuai gitu. Itu maksud aku biarlah sekarang kayak gini dulu. Ya ke depannya diambil nih yang ini jadi contoh. Ya butuh waktu panjang lah untuk menyusun itu sehingga ke depan kita bisa melihat nih. Ya.
kayak dulu lagi orang Aceh di situ, orang ini segala macam. Akan ada waktunya lagi. Dan sekarang ya kita menikmati ini dulu. Nah, iya. Tapi harus ada progres. Itu harapan aku sama PSSI dan pemerintah. Ya, karena Itu sih. karena buktinya bisa juga kan. Dulu pemain kita dari Aceh juga ada kan. Ada. Zulfiandi, ya kan? Itu kayak berbakat dia, pemain yang Iya. berbakat lah gitu. Tapi itu tadi, pemain kita banyak berbakat di umur 23, 24. Tapi di atas 25 aku heran kenapa mereka hilang gitu. Ya. Ya hilang dari timnas kemudian main di liga. Bahkan ada yang main di Liga Tarkam di saat umurnya masih di bawah 30. Iya sih. Itu. Ada yang salah dengan pola kehidupan atletnya, ada yang salah dengan sistem apa? Sistemnya. Bukan sistem, maksudnya pemerintah tidak membina itu dengan baik gitu. Sama satu lagi juga pola pemikirannya sih. Karena ada pemain lokal kita tuh rata-rata kalau udah nyampe ke tahap level itu kadang udah star syndrome. Ya, maklum lah. Bisa jadi. Kadang ada juga kayak tadi kan mungkin karena mention sedikit masalah Liga Tarkam atau apalah itu kan. Sebenarnya bukan masalah itunya. Di Tarkam mungkin dia dijanjiin uang yang lebih besar daripada mungkin kalau dia main di klub Liga 2 mungkin gaji nggak terlalu besar tapi mainnya reguler. Mungkin dia nggak mau gitu. Sedangkan di Liga Tarkam mungkin dia gajinya besar, udah diatur. Ya, kita semua tahu lah kan Liga Tarkam tuh bagaimana kondisinya, tidak yang seperti orang-orang, tidak seperti negara luar lah gitu liga-liga daerahnya. Ya, mungkin itulah. dari situ juga. Cuman ya begitulah, semoga kita berharap timnas ini bisa jauh lebih baik ke depannya. Ya. Kayak pro kontra ya udahlah. Bagiku pro kontra, tapi aku berharap pemerintah tuh punya progres nih. Iya, Jangan cuma masukin kamangat apa bahasanya? Jangan cuma enak masukin diaspora. Diaspora ya. Tapi harus punya progres nih ke depannya gimana dan gimana gitu. Jangan hanya kita butuh menang. Kita butuh menang dan kita butuh kebanggaan itu. Tapi di sisi lain kita juga ingin bisa ke depannya yang benar yang betul-betul di situ memang orang yang lahir dan besar di Indonesia. Itu. Tapi bukan sekarang. Sekarang biarlah diaspora nih meramaikan. Tapi kan ini ngomong-ngomong karena kita soal melokal sedikit ya. Ya mungkin berita beberapa minggu belakangan, beberapa bulan belakangan tuh mungkin karena kita lagi disebutkan dengan pilkada nih. Jadi kayaknya kulihat ada orang yang mencoba mengambil kesempatan dengan hal itu. Kemudian juga banyak yang menyinggung nih masalah kayak ada loh. Sorry. Ini agak aku lompat sedikit. Sebelum kita masuk ke pilkada, kemarin kan baru pelantikan anggota dewan. Mungkin kalian ada sesuatu nggak tentang beberapa pelantikan anggota dewan? Yang mana tuh? Gue nggak tahu. Aduh, adalah. Ya, yang masalah inilah apa namanya? Ada apa tuh? Ada keluarganya di situ segala macam. Bahkan ada yang satu keluarga. Itu satu keluarga, aku nggak tahu di DPRD mana, tapi nanti bisa dicek ya. Apa namanya, satu keluarga itu lewat jadi anggota dewan semua di DPRD yang sama. Di DPRD yang sama, di daerah yang sama. Kebayang nggak? Maksud aku kan, kebayang nggak? Gimana ketika orang ini satu rumah gitu, pulang habis siap rapat paripurna sendiri gitu. Agak ini ya. Maksudnya. Tapi ya udahlah, skip lah soal hal itu. Iya. Tapi ini Skip lah soal. Karena udah bahas. Enggak, sedikit aja kita bahas. Maksudnya pandangan kalian gimana sih gitu? Soal hal itu. Gimana ya? Kalau kita bilang pro kontra masalah usia termuda, oke lah. Oke lah, itu udah lewat lah kayaknya ya. Walaupun itu masih menjadi masalah juga, cuman ya udahlah, udah lewat itu. Tapi gini, Sa. Ya. Pada akhirnya yang terpilih itu adalah yang memang dipilih oleh masyarakat. Ya. Terlepas dari dipilih karena dibayar atau pilih karena hati nurani. Yep. Tapi itulah terjadi gitu. Ayahnya, ibunya, adik-adiknya, anaknya maksudnya di dalam itu. Dan banyak kayaknya daerah yang ayahnya wali kota ataupun ayahnya bupati. Anaknya nanti ada di DPRD. Atau DPRK kalau kita di sini. Ya. Atau ayahnya DPRA, anaknya di DPRK. Tapi kalau provinsi. Tapi kalau berjenjang gitu kan nggak masalah kita bilang kayak ya udahlah. Tapi ini kalau yang dengan satu keadaan gitu gimana tuh? Maksudnya Itulah. Kita tidak bisa apa yang akan kita lakukan di saat mereka naik dan terpilih secara sah.
Kita bisa apa sekarang? Iya juga sih. Makanya kita berharap ke depannya, ini negara demokrasi ini sebenarnya serba salah nih. Iya. Kenapa? Iya. Kita diberikan hak yang sama, Benar. tapi kita tidak teredukasi dengan sama. Dengan sama, iya benar. Iya kan? Kau bayangin orang yang mencari tahu tentang politik, kemudian dia menelusuri soal calon yang ingin dia pilih, dengan orang yang berapa tuh amplop? Sama satu suaranya. Iya juga sih. Suaranya. Nah itu dilema demokrasi kita. Bukan cuma kita, banyak negara demokrasi itu yang mengalami itu, kurasa. Ya pada akhirnya kita berharap semoga banyak orang yang teredukasi gitu. Ginilah, pesta demokrasi itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali itu, ketika waktunya untuk memilih, itu waktu di mana kita ngatur ulang nih. Ya. Kita ada kesempatan, ini ada virus nih. Kita ada kesempatan untuk ngilangin virus. Kalau kita rasa ada virus nih di pemerintahan daerah kita. Tapi yang ingin virus itu hilang hanya sedikit. Karena apa? Karena yang tahu itu virus hanya sedikit. Kembali ke edukasi itu tadi. Kebanyakan orang yang bodoh amat. Ya siapa yang bayar aku? Ayo. Atau dijanjikan apa? Ayo aku dukung. Gitu. Ya kita berharap semoga yang satu keluarga terpilih kemudian. Ya, semoga keluarganya membawa lah. Ya semoga daerahnya. Semoga memang memberikan manfaat gitu. Untuk daerahnya. Enggak cuma apa? Ini udah satu aja harusnya memberikan manfaat. Udah satu keluarga harusnya bisa lebih memberi manfaat. Harusnya kalau satu keluarga, mungkin daerahnya atau kampungnya mungkin bahkan bisa mereka jadi lebih terbangun kan? Iya, bahkan mereka lebih bisa ini kan karena sambil makan bisa sambil bahas Diskusi. pengawasan gitu. Pas rapat paripurna nggak selesai gitu kan, Sambung di meja makan. Ya. Atau interupsi sama ketua pimpinan kami rapat di rumah aja. Betul. Ya, gitu lah kira. Itu kalau seandainya satu komisi gimana lagi gitu ya? Tapi ya begitulah. Kita udah melewati pilkada, bukan pilkada, kita sudah melewati pemilu kemarin dengan pro kontra dan apapun, tapi udah selesai lah. Tapi oke lah, ini kita bukan membahasnya lagi, tapi mungkin ada pesan nggak kira-kira untuk dewan baru selanjutnya? Ini satu-satu dulu nih. Aku tanyain. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Siap. Oke, itu dari Abdil. Dari gua berarti Dil, sakinah mawaddah warahmah. Dari gua ada apa dulu? Kira-kira ada nggak pesannya? Ya ada dong. Untuk para anggota dewan kita kan yang karena baru dilantik gitu. Kalau aku berharap semoga yang mereka janjikan minimal 50% terrealisasi. Minimal 50% lah. Atau ya 60% lah. 60%. Maksimal. Aku yakin. Dari 100% janji itu tidak mungkin 100%. Tapi kalau bisa realistisnya 60% itu dijalankan gitu, sesuai janjinya. Jangan hanya lempar gitu udah dapat tapi tidak lagi memikirkan yang sudah dilempar. Benar. Itu aja. Itulah. Ini 5 tahun ke depan nih. Ini kita umur berapa sekarang? 5 tahun lagi kita ini benar masa-masa kita di mana kita di umur-umur yang krusial. Ya, menentukan kita mau menuju kemana gitu. Ini pilihan banyak orang nih, menentukan kita yang umur 23, 24, 25 nih sebenarnya. Iya sih. Karena umur kita yang di persimpangan nih ke depannya. Iya. Jadi kita berharap 5 tahun ini aku bawa kepentingan pribadi nih. Ya. 5 tahun ini semoga yang terpilih itu sadar gitu terhadap bagaimana pentingnya Iyalah. janji-janji mereka tuh ditepati. Ya. Sekalipun ada 1-2 janji yang aneh kadang. Tapi kurasa Iya sih. ya, Nggak masuk akal. Kalau bisa ditepati lah. Ya. Seaneh apapun janji itu karena kan ya bagi kita aneh, ada bagi masyarakat tertentu itu Ya nggak aneh. itu perlu. Bisa aja gitu kan. Bisa aja. Ya itulah. Ya. Kok apa? Kalau aku mungkin pesan untuk anggota dewan kita yang baru dilantik, semoga dalam 5 tahun ke depan ya pengangguran jangan bertambah lah. Gitu maksudnya nggak lowongan kerja gitu kan. Karena kan kebijakan juga tuh. Nggak, kadang ada juga yang gini komentar. Ya urusan lowongan kerja mah urusan sendiri, urusan pribadi masing-masing. Tapi kan tergantung juga dari kebijakan pemerintahnya bagaimana, peraturan daerahnya bagaimana, ya kan? Betul. Menentukan kebijakan apalagi masalah umur. Betul. Ini kita bentar lagi 2 tahun lagi udah nggak bisa lagi. Dan aku rasa memang masalah tinggal ke perihal kebijakan gitu. Iya. Sekarang ini logika sederhana aku aja nih. Nggak tahu bisa diterapkan apa enggak di pemerintah. Kalau pemerintah ini ada tangan pemerintah nih datang ke perusahaan.
yang mau invest di daerah kita. Kemudian dia bilang, oke, kalian boleh di sini, pajaknya segini kami turunkan, Iya. tapi syaratnya kalian harus memasukkan anak-anak Aceh sekian gitu. Nah, iya. Kan bisa gitu. Bisa ya, harusnya dinego bisa. gitu. Nah, mau nggak pemerintah kayak gitu? Itu aja. Itu salah satu contoh kecil aja itu menurut aku. Jadi Betul. kalau soal pengangguran, iya memang kita memang kembali ke perorangannya. Dia mau kerja nggak? Iya. Dia mau cari nafkah nggak? Iya. Dia mau Benar-benar kembali ke berusaha pribadinya. nggak? Betul, Nah, itu betul. Cuman maksud aku kayak gini, Dit. Aku jadi kepikiran nih. Sekarang kan kita sekolah kan sistem zonasi. Ya. Aku karena mikirnya gini, sekolah itu kan instansi juga. Kenapa nggak ada perusahaan di daerah tersebut itu menerapkan konsep zonasi juga? Maunya kan demikian ya. Iya, setahu Kayak aku emang walaupun memang tergantung kualifikasi. setahu gitu. aku emang ada tuh aturannya kayak gitu. Kayak harus ada masyarakat sekitar tuh dilibatkan berapa persen. Tapi kayaknya nggak ada deh. Nggak tahu ada secara formal, maksudnya ada hukumnya atau tidak. Tapi biasanya pemerintah daerah itu Ya. dia ada gitu menekankan itu. Tapi kembali lagi sekarang, aku yakin nih, Ah, kalau si perusahaan datang ke sini, kemudian dia masuk dengan benar, diterima dengan benar, dia mengurus semuanya itu dengan benar tanpa ada uang-uang belakang, yep. aku yakin perusahaan akan dengar dan menjalankan dengan baik gitu. Ketika pemerintah bilang, Pak, harus kayak gini, harus kayak gini, ini orangnya sekian, harus maksudnya, pasti mereka akan dengar gitu. Tapi gini, Yep. kalau realitanya nih, ini bukan di negara kita, Ya. adalah Wakanda. Karena realitanya kemudian perusahaan datang terus dia ribet harus ngurus ini ngurus itu, Ya. bayar ke sini bayar ke situ, Banyak lah gitu. ini itu riweh. Kemudian ujung-ujungnya ini harus ke ini juga nih, males lah Ya, investor. Iya sih. Ya gitu, Karena makanya nggak. ketika ya kita berharap semoga pemerintah kita itu bisa tahu gitu tujuannya apa, terus apa yang diutamakan. Ya sekarang kita gini nih, umur kita nih mau cari kerja, diusahakan seberapa besar pun ketika pekerjaan itu tidak ada, bagaimana? Ya. Terus di saat Betul yang juga sama, ketika kita berusaha untuk bekerja, kemudian salary ataupun honor ataupun penghasilan dari perusahaan itu tidak sesuai, gimana? Kan butuh tangan pemerintah di situ untuk ngebuat supaya bagaimana itu semua bisa benar dan peluang untuk lapangan kerja itu ada. Ada ya. Ya itulah ujung-ujungnya sebenarnya pemerintah tuh punya power untuk itu. Cuman sekarang mau nggak? Benar. Mau tulus nggak? Ya itulah. Kita kan akan pilkada nih ke depan. Nah, itu kira-kira gimana itu? Nah, Karena ngomong soal pilkada. menanggapi soal pilkada tahun ini soalnya agak aneh juga karena untuk aku pribadi aku belum tahu Ya, siapa gitu yang akan aku pilih gitu. aku juga sama sih. Aku Masih nggak tahu bimbang, arahnya. masih bimbang. Ya, Kalau presiden kemarin mungkin gini nggak bimbang, tapi aku yakin kayaknya ya udahlah untuk aku pribadi kayaknya golput dulu deh kayak gitu misalnya. Tapi walaupun udah tahu ya arahnya kemana kayak gitu. Tapi kok pilkada ini benar-benar kosong. Pilkada Aceh ya, terkhusus Aceh nih sebagai anak Aceh, aku nggak tahu sih. Nah tapi kau setuju nggak? Kayak Aku bingung sih. pilkada pun di Indonesia ini entah kenapa ya, padahal pilkada itu kan serentak seluruh Indonesia kan? Ya, hampir ya. Ya, Ya, kali ini oke. pilkada serentak. Oke, serentak lah gitu ibaratnya. Tapi kenapa yang selalu disoroti itu adalah Jakarta tuh? Karena Jakarta tuh wajah akhirnya. Pada akhirnya Jakarta tuh akan menjadi wajah dari setiap daerah lain. Iya, tapi apakah kesannya kayak ya daerah lain kayak nggak peduli, kayak nggak penting? Yang paling mudah tersorot kamera ya Jakarta sekarang. Mereka ibu kota, Iya semuanya di sih. sana gitu. Tapi ngomong-ngomong soal Jakarta, nggak tahu ya, karena aku nggak ngikutin atau apa. Tapi kayak hype pilkada Jakarta tuh nggak begitu gimana gitu. Iya, Kayak nggak terlalu apa karena aku nggak ngikutin atau karena apa. Tapi kayak Karena pilkada nggak- Jakarta jadi biasa aja. Gitu. karena nggak ngikutin. Sebenarnya mereka di sana gitu juga. Mereka di sana kayak membicarakan. Tapi gini, maksud aku adalah media-medianya. Bahkan sampai media yang nggak ada kaitannya dengan Jakarta aja membahas tentang Jakarta gitu. Ya, Karena menurut aku gini kan media ini pun salah juga sebenarnya kalau tidak tidak meliput daerah lain ya pada akhirnya daerah-daerah lain yang kayaknya terdampaknya kurang nah akan tidak disoroti. itu nggak tahu ya. Ya, Tapi lebih ke kalau dari sisi bisnis kayaknya exposure Jakarta tuh lebih besar ya. iya, Dari iya sisi juga exposure sih, ya. Kayaknya Jakarta tuh karena dia ibu kota, kemudian ya itulah karena dia emang wajah dari pilkada itu sendiri.
Jadilah mereka lebih disorot. Nah balik lagi ke Aceh. Kita nih sekarang cuma punya 2 calon nih. 2 ya? Oh iya, Gubernur kan dua. kita Oh cuma iya, punya dua. 2 calon. Kalau Dua calon. kabupaten kota kan kita beda-beda. Ada yang KTP Banda Aceh, ada KTP Aceh Besar. Ya, kayak Pilpres 2019 ya. Iya. Nah, tapi bingung nih. Makin Mau bingung siapa ya. gitu. Mau siapa? Satu dari kandidat partai lokal, satu lagi orang lokal tapi diusung partai nasional. Ada Independen- partai lokalnya juga. Independen enggak? Enggak. Enggak Diusung ya? dong. Diusung ya? Diusung lah, Oh, iya, diusung, sorry. diusung. Oh, aku nggak tahu Ada partai makanya. lokalnya juga, aku tapi nggak ini tahu. partai lokal besar mengusung nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 2. Nomor 2, nomor 1 kemudian diusung oleh partai nasional dan ada partai lokal kecil-kecil yang mendukung. Oke. Ya, nggak tahu lah. Aku agak bingung sih kalau Tapi kalau kita bahas kira-kira aman nggak ya? Misalnya kalau kita bahas satu-satu deh, misalnya dari pasangan nomor 1, nomor 2, kira-kira. kalau itu kayaknya belum kompeten kita untuk ngebahas itu. Walaupun Kalau daerah aku- sendiri gitu. Kalau aku sih Aku berharap- kayaknya lebih takut ngebahas ini daripada yang nasional ya. kalau aku lebih ke pengen menitip harapan aja. Oh, iya. Untuk keduanya itu semoga ya bisa memberikan yang terbaik lah. Gimana sih orang kalau nggak excited ya udahlah, yang penting aman aja. Iya benar. Nggak sih? Aku sih berharap gini Aceh, maksudnya kayak dulu lagi. Maksudnya kayak 5 tahun belakang lah. Dalam artian Ya, kita berharap kondisinya program-program yang dulunya bisa dirasakan langsung oleh bisa masyarakat. dirasakan langsung. Contoh kayak JKA sekarang kan nggak kayak Ya. nggak ada lagi kan? Ada sebenarnya. Cuman udah ngikut sistem nasional. Ya sama aja. Habis itu Ada sah. Kalau JKA itu kita pakai JKN apa namanya? Apa? BPJS. Kita BPJS kita ditanggung pemerintah. Ya kan BPJS kita kan kelas paling kecil tuh ditanggung pemerintah. Iya ya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung JKA itu masih ada. Secara Cuma nggak kalau langsung. dulu Ah. JKA tuh kayak lebih sakti daripada BPJS. Iya, enggak maksudnya dalam artian dulu kan lebih mudah. Iya, iya. Aku nggak tahu ya. Aku dulu malah ngerasain kalau ketika ngurus sesuatu di rumah sakit itu lebih mudah waktu ada JKA. Ya. Iya, kesaktiannya tuh lebih sakti. Nah, itu dia. Dulu kan Askes JKA. Ah. JKA tuh kayak lebih sakti. JKA tuh lebih sakti. Nah, rumornya sistem JKA tuh yang dipelajari kemudian diterapkan di nasional oleh BPJS. Ya tapi sama aja. Justru waktu BPJS itu udah ada kayak semakin malah dianaktirikan lagi jadinya kan. Kalau dulu kan kayak sama-sama aja. Nah, itu nggak tahu ya, aku jarang sakit. Coba lah, maksudnya siapa lah yang sering ke rumah sakit kalau soal itu. Enggak, karena Tapi aku rasa- ada beberapa yang Cuma kasus karena lah. kemarin aku tahu kenapa, karena aku kemarin daftar. Terus ditawarin mau kelas berapa gitu. Aku bilang, yang gratis kelas berapa? Ada nih yang ditanggung pemerintah Aceh kelas 3 gitu. Oh, yang dulu, sekarang udah iya. nggak ada kelas ya. Nggak tahu, sekarang aneh tuh yang Sekarang kemarin. iya, Aturan baru BPJS tuh. Tapi dulu yang terakhir aku daftar itu gitu. Aku bilang, kayaknya bisalah menikmati fasilitas pemerintah dulu nih kelas 3. Karena udah pisah aku. Dulu kan sama orang tua. Karena orang tua ASN. Jadi ditanggung negara. Kalau sekarang ditanggung pemerintah karena udah pisah nih. Udah pisah Secara ya. umur dan Iya. ini udah nggak bisa ditanggung lagi. iyalah. Jadi ya udah Iyalah. kelas 3 dulu. Berarti kau udah berharap buat aja kakak sendiri? Enggak kakak sendiri. Loh, Itu kayak ada aturannya gitu. Ya, tapi kita umur udah bisa buat kakak sendiri untuk sendiri. Iya, tapi kan nggak perlu buat kakak sendiri. Iya. Aku harus keluar dari tanggungan itu karena emang udah di luar tanggungan orang tua. Iya. Kan kalau ASN itu ada tanggungan istri, Iya, anak, dan iya. sampai umur sekian nggak Iya. boleh lebih dari. Kayaknya hari itu aku hanya ditanggung sampai selesai kuliah gitu. Aku kuliah Oh, 5 iya. tahun. Di tahun kelima itu aku harus buat surat keterangan aktif kuliah gitu supaya BPJS itu bisa tetap. Masih tetap dibayar oleh pemerintahnya. Iya sih, benar-benar. Cuma berasa juga dari kelas 1 turun ke kelas 3. Nah, Tapi ya udahlah. oke. Semoga nggak sakit. Nah, ini satu lagi. Aku mau bahas. Apa tuh? Berhubung kemarin anggota dewan baru dilantik. Ya. Ah, ini paling hot nih, yang paling apa nih, orang-orang banyak protes juga. Anggaran rumah dihapus. Tapi tunjangan rumah ditambah jadi 50 juta per bulan. DPR. DPR bakal Oh, mendapat DPR tunjangan RI. rumah 50 juta per bulan. DPR RI. Ya, Iya. Gini, kira-kira bagaimana? wakil rakyat itu kan dia mewakili kepentingan rakyat. Ini ngomong ideal ya. Iya sih. Dia mewakili kepentingan rakyat, duduk di situ di mana dia melewati proses pemilu, Ya. bertarung di proses pemilu, kemudian dia terpilih untuk mewakili rakyat dari daerah yang dia wakili. Ya. Kayaknya kalau dia tidak difasilitasi rumah oleh negara, tidak difasilitasi kendaraan dan lain-lain, dia akan
banyak pikiran lain gitu sehingga dia tidak bisa fokus untuk membawa aspirasi rakyat. Jadi aku rasa anggaran segitu adalah nominal yang aman supaya dia tetap bisa fokus dengan mewakili rakyat gitu. Mengawal aspirasi itu gitu. Dia nggak pikir yang lain. Rumah udah ada, listrik dan segala macam udah ditanggung oleh negara, kendaraan juga ditanggung. Aku hanya perlu memikirkan rakyat. Ya benar. Jadi dengan anggaran segitu mungkin tuh itu realistis kan, lah ya. Ini idealnya. Idealis Itu ya, kan ideal. idealnya kan itu dibayar segitu supaya si wakil rakyat ini dia mewakili rakyat dengan benar. Dengan benar. Ya, tidak kepikiran lagi Dia ke tidak hal kepikiran lain. lain. Jadi aku misalnya dia dari Aceh nih. Aku terbang ke Jakarta adalah untuk membawa aspirasi masyarakat Aceh. Dapil 1 misalnya. Aku harus membawa aspirasi itu dan mengawal semuanya di DPR RI. Nah, supaya ke depan kita berharap begini. Karena mereka fokus nih, rumah udah dibayar, kemudian anggaran lainnya ini udah ditanggung. Kayak mungkin anggaran makan ada juga tuh, anggaran apa gitu. Ya. Ya kita berharap semoga ketika dia duduk di ruang paripurna, dia sudah on dengan aku sudah siap nih mengawal aspirasi rakyat gitu. Nah, kau bayangin sekarang Tapi ada teori lucu nih dari netizen. Kita kan hari itu kan pernah ada isu kan ini Tapera. Ya, Tabungan perumahan rakyat. Netizen bilang itu kayak taperan untuk DPR. Loh iya. Dikait-kaitkan. Dikait-kaitkan 3%. Rupanya untuk mereka. Oh, untuk mereka ya. Mereka kan rakyat juga. Loh iya dong. Mewakili kita. Masa rumah juga diwakili? Ya bisa jadi kan. Bisa jadi lah. Tapi itulah. Balik lagi ke yang tadi. Ya anggaran itu. Semoga anggaran itu betulan jadi anggaran yang bisa membuat mereka fokus ya. Iya, makanya. Gitulah. Tapi oke lah. Jadi kedepannya kita melihat anggota dewan penuh selalu ketika paripurna. Oh ya, enggak mikir. Kemudian di daerah-daerah itu tidak ada lagi kalau si daerah ini yang menang dari partai A. Iya. Tapi partai A di luar koalisi nasional. Dia akan nggak dapat APBN karena ini. Oh tetap dapat karena ada wakil dari daerah itu di DPR RI. Iya. Ada yang ngawal anggaran. Harusnya kan bisa kayak gitu dong. Iya dong. Nggak lagi yang harus dari partai A baru dia dapat dapat anggaran dari nasional. Karena ini sudah diwakili nih daerahnya oleh orang-orang ini. Dan ini satu lagi. Sekalipun mereka datang dengan partai, tapi aku berharap yang diwakili itu bukan partai, tapi masyarakatnya. Ya, benar. Jangan sampai ketika pemilu yang milih itu masyarakat, kemudian ketika nanti di DPR RI, bilangnya nanti malah mewakili partainya, mewakili aspirasi partainya, bukan mewakili aspirasi dari masyarakat yang memilihnya. Begitulah. Aduh cocok kayaknya aku jadi host ini, cara politik ini. Ya Mata Najwa silakan undang dia. Ini yang butuh host politik, ini kontak di bawah ini. Iyalah. Kan kemarin baru pelantikan ente juga kan? Apa? Pelantikan ada. apa tuh acara apa? Pelantikan duta ya? Kok ada? Iya tapi kan nggak ada aku. Kok sebagai apa kemarin? Kenapa duta lagi nggak ini ya? Lagi nggak mau bahas aja. Bahas politik ya. Enggak, daripada bahas politik kita bahas Beyonce gitu. Aduh. Ngomong-ngomong soal konser kemarin. Oh iya. Apa tuh konser yang kemarin tuh? Gimana? Di JIS ya? Bukan. Apa? Bruno Mars. JIS Bruno Mars. Banyak yang kritik katanya konser itu tidak sesuai, itu promotornya tidak bagus. Katanya layoutnya kurang. Bukan kurang, ya kurang lah secara layout kayak. Secara layout kurang gitu. Ada tempat-tempat tuh yang nggak nampak langsung ke panggung gitu. Atau ada yang terlalu jauh itu ujung stadion sana terus cuma lihat hikmah dari kursi harga dia. tiketnya 800. Ya tapi kan sebenarnya bisa diakalin dengan layar yang ditaruh di mana gitu yang lebih dekat sehingga bisa dilihat oleh semua sisi. Iya juga sih tapi ya. Kemudian baru-baru ini di JIS ada juga ini acara Bank Mandiri, entah kalau nggak salah. Venue-nya bagus buat. Terus sekarang dibanding-bandingin gitu. Acara Bank Mandiri dibandingin sama Bruno Mars. Promotor Bruno Mars, tolong lihat ini gitu. Tapi setidaknya Bruno Mars bagus tampilannya, show-nya, performnya keren. Sesuai lah. Aku kurang tahu lah soal musisi. Tapi daripada Bruno Mars aku mendingan Beyonce. Sebenarnya mendingan ini Bernadia.
Belum ada. Aku mengingat satu. Iwan Fals baru konser di Rosemary. Wih, Oh iya. Iya. Ya, itu konser Itu ini konser gratis loh padahal. ya? Gratis. Ini bawa apa? Gudang garam merah kan? Ya. Sponsor iya? Nggak tahu. sponsor utamanya kan? Ya, kayaknya ya. Perusahaan rokok lah. Perusahaan rokok ya. Keren kali. Panggungnya pun keren. Bunga keren. Ya kan, keren kan? Respect. Tapi Bernadia katanya muka Aceh. Oke, pakai jilbab. Masya Allah keren. Oh enggak lah dia kan enggak pakai jilbab. Tapi di posternya berjilbab kayak gitu. Bukan Dia. berjilbab, maksudnya pakai selendangnya itu nutupin kepalanya. Oh, mungkin ya, enggak apa-apa. Bernadia sampai ke Aceh. Kayak Ed Gitaf kemarin kan? Iya ya, kayak gitu, betul. Nanti Bernadia kayaknya lebih kurang kayak gitu. Iya. Jadi di posternya Bernadia tuh udah kayak gitu. Tuh. Ya, Kak Bernadia kami Kok Kak kirim Ade salam. lah? Oh, adik. Makanya aku heran nih, Bernadia. Ini kalau Bernadia nonton podcast kami. Kita tag adik Bernadia. Walaupun Bernadia tidak akan tahu kita ini siapa. Ya. Tapi aduh deh. Masih muda galau yang ngeri kali. Iya. Anjir. Umur segitu Siapa yang menyakitimu? Yang menyakiti dia siapa? Ini yang buat yang nyakiti Bernadia. Berhadapan dengan kami semua. Iya. Bernadia. Iya. Waduh. Enggak, lirikannya itu loh. Liriknya semua tuh relate. Enggak Iya, itu kan? soal cinta ya, tapi soal yang hidup juga. Ngomong-ngomong soal ini dari politik loncatnya ke lagu. Makanya jauh ya Iya. Tapi ngomong-ngomong soal lagu Bernadia nih, aku ngerasa di lagu Bernadia tuh dia lugas itu. Lugas. Nggak pakai Majasnya nggak ada. Nggak pakai majas. Malah majas itu Nggak tidak pakai terselip gitu. metafora yang ribet gitu. Nggak ada personifikasi juga. Kayak nggak dia ada. hanya bercerita. Nggak ada. Belum ada 1 bulan. Iya, itulah. Biasa nggak kayak band apa tuh biasa yang sering-sering pakai metafora atau semacamnya? Nggak tahu lah ya. Nggak tahu ya. Dewa Lupa. 19 suka pakai itu juga. Dewa 19 ada. Ada. Tapi, Tatap matamu. Iya. Ya, itu tapi kan memang indah aja. Iya, itu kalau tapi menurut itu aku. memang indah, itu cocok. Ya beda lah. Kayaknya kalau sekarang tuh Gen Z ini lebih suka yang lugas gitu. Yang lugas ya. Orang anak-anak muda sekarang lebih kayak Bernadia kan lugas. Iya. 1 bulan tuh. Kayak Karena dia cuma gini. bercerita di lagu tuh. Apa mungkin Gen Z itu males mikir? Bisa jadi. Loh iya kan kalau kita Kayak dulu kan Bernadia bahas nih. kayak dulu kita bilang nih 2019 nih liriknya nih kayaknya ke Illuminati. Ya betul. Buat teori konspirasi aneh-aneh sendiri Kalau gitu sekarang kan. nggak mungkin lagi ya. Iya, kalau sekarang nggak ada lagi. Kayak nggak mungkin ada tiba-tiba oh ini artinya aku Yahudi nggak Iya mungkin. kan Bernadia nggak ada dituduh Illuminati dong. Nggak ada, mungkin. Illuminatinya Indonesia nggak ada. Karena jelas. Nggak ada. Ya Bernadia mau konser nih bulan ini. Aduh. Tiketnya sudah akan sold out? dijual. Bukan soalnya entah udah mau dijual. Belum. Oh, oke. Posternya udah mulai ada tuh tersebar tipis-tipis. Oke lah, Kayak mana nonton Bernadia kita? nonton. Kalau aku nonton, aku kalau di sini aku sediakan uang untuk nonton. Walaupun Nggak ada beli tuh. tiket, nonton. Kayaknya pre-sale-nya berapa? Daerah 110 apa 120? Ya, 500 pun aku beli. Tapi murah lah itu. Tapi masalahnya nonton Bernadia tuh pas pergi konser semangat gitu, pas pulang lemes gitu. Galau gitu kan. Iya, jadi Pas dong. pikiran. Ini siap nih nonton Bernadia. Ya. Terus aku 500 plus itulah meet and greet. iya. Kalau ada biasanya ada buat kayak gitu kan. Foto sama adik Nadia. Iya. Aduh, dia itulah aku penasaran nih Bernadia yang biasanya dengan baju hitamnya, rambut lurusnya, Iya. terurai. Terus tiba-tiba ke Aceh harus jilbab. dengan Nggak apa-apa, makin menyesuaikan anggun gitu loh. Makin dengan aturan daerah. Terus kayaknya makin cantik sih. Walaupun dia bukan ini juga ya. Aduh, masya Allah, pesona cewek Kristen ya. Beda agama. Tapi ini ngomong-ngomong soal Kristen. Apa lagi yang Enggak, kemarin- loncat kali pembahasan gitu. Bukan, Tapi enggak apa-apa. Enggak. Kemarin ini tapi ini agak sedih. Apa? Ada kemarin dosen Al-Muslim. Ya, Al-Muslim di mana sih, Birun ya? ya. Di bebas tugas kan ya? Enggak. Hanya karena beda pandangan politik, dosen Universitas Al-Muslim dipecat. Jadi hubungan sama Kristen. Nah, hubungan sama Kristen apa? Toleransi. Apa? Kita masih belum bisa ini perbedaan. Bridgingnya maksakan. Ya ampun enggak. Tapi gini, Tapi ya. kemarin dia dituduh juga di situ katanya ya karena indikasinya ke arah sana. Beda pandangan politik. Udah pandangan politiknya beda, Mm-mm. secara toleransi juga berbeda. Jadi akhirnya dia kayak ini apa nih Oh. beda dari, you know lah kayak kita kalau nggak terlalu. Tapi kita nggak bisa. Itu kan dari yang keluar rilisnya tuh dari sudut pandang si dosen yang dipecat tuh nggak sih? Enggak juga sih, dari media sih sebenarnya. Iya media itu pakai Media. sudut pandang Pakai siapa? Sudut pandang dosen yang si dipecat dosen yang dipecat itu. atau kayaknya. sudut pandang kampus. Ya. Pada akhirnya kita harus melihat dari dua sudut pandang nih. Ya. Kemudian menelisik siapa yang benar. Tapi terlepas dari siapa yang benar dan salah,
kita kan demokrasi nih. Ruang diskusi soal politik itu harusnya tidak membatasi Iya sih. tidak merambat ke hal-hal yang lain gitu. Ya sudah diskusi aja politik. Aku sering tuh ngomong. Ya, tapi nggak usah dan politik diskusi juga sih. sama orang-orang. Kita diskusi tentang hal apapun yang Iya, berbeda. iya. Intinya apapun yang berbeda tuh kayaknya ya udahlah. Betul. Karena pada fitrahnya manusia itu Emang berbeda kan secara pemikiran kan. itu apa? Habis baterai ini. Ya, ya. Ganti lu, Sa. Kita bebas ya, suka hati ya kita ya. Ganti lu. Nah, suka hati ya kita podcast ya. Karena lagi Oke, ngobrol oke, ya oke. jadi ya. Oke. Kita Berubah. ISO berubah semua. setting aja lu sedikit. Kita mau closing nih sebenarnya. Cuma perlu Iya. kamera tengah. Tadi zoomnya berapa nih? Nggak ada zoom tuh nggak. Sesuaikan aja. Kamu atur zoom tadi? Nggak tahu. Berapa mm? Nggak tahu. Oke, karena kamera tadi sudah habis baterai. Bisa kita kayak dia. Ini pembahasan malam ini sebenarnya pembahasan yang banyak, lompat-lompat. Tapi ya. terlepas daripada itu kita tarik kesimpulan nih. Nah, kesimpulannya apa? Ya kita semoga timnas kita semakin baik. Semoga wakil rakyat kita yang sudah terpilih. Iya. Ya kan itu kan. Iya, Kesimpulannya betul, semoga betul. wakil rakyat kita yang sudah terpilih menjalankan amanahnya dengan benar. Janji-janjinya ditepati. Terus semoga Bernadia cantik. Intinya Bernadia. Oke, ini dulu ada kata-kata lu penutupan untuk apa namanya kira-kira harapan deh. Apa kok kalau aku Harapan. Ini nggak usah kita untuk siapapun ya, tapi untuk pribadi aja harapan. apa nih udah kayak perpisahan sekolah nih. Oh enggak, harapan aja dulu. Karena kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kan. Oke. Ini nanti ada musik nih. Apa ya? Aku berharap. Deng 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 deng. Aku berharap di apa nih? Aku berharap semoga di tempat aku hidup banyak hal baik yang terus berkembang. Mantap. Ya. Kau apa? Kalau aku harapannya adalah semoga generasi kita makin serius untuk belajar. Karena kenapa? Karena belajar itu penting. Siap. Seperti kita belajar di ACP. Oke, jangan lupa daftarin. Jangan lupa sekali lagi daftarin anaknya ke Di Edugenzi. Ya. Banyak program-program menarik di sini. Di sini. Ada pilihan-pilihannya mulai dari desainer Ya, grafis, di sini. programming. Ya, dan sekarang itu 3D kelasnya udah modeling. intensif. Yoi. Dan suasana yang baru. Yoi. Ruangannya baru. Baru banyak Ruangannya ruangan baru. Betul. Setiap kelas ada TV-nya. Betul. Fasilitasnya lengkap. Fasilitasnya udah makin lengkap. AC ada. Wah, sekarang ruangan sekatnya tuh masing-masing ruangan ada AC-nya. Jadi Anjir, itu anak-anak bapak dan ibu yang ingin di Upgrade skill. skillnya, silakan cek Instagram ACPI dan juga Instagram Edugenzi. Ya. Terutama Edugenzi karena di Edugenzi banyak program untuk usia dini. Sedini. Ya. Sehingga anak-anak bapak ibu bisa menambah skill dan kedepannya tidak mengandalkan orang tua untuk masuk. Nah, itu dia. Ya, bagi orang tua juga yang punya usaha, Yuk, ya, tidak memberikan usaha sembarangan ke anak. betul karena Apalagi- dia sudah punya skill. Dia punya skill. Betul. Apalagi ayahnya usaha kayu. Ya, kenapa? Buat kursi jabatan. Oke, sampai jumpa di Kopi Mas Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.